Halo bro, Pancasila jimat, Pancasila sihir. Ya enggak lah bro, Pancasila itu falsafah, Pancasila itu ideologi negara. Pancasila itu warisan jenius Nusantara. Semua orang paham, semua orang tahu. Tapi biasanya ngobrolin itu penuh dengan doktrin, penuh dengan cerita-cerita yang mulia-mulia. Tapi mungkin tidak terlalu ilmiah dikaji. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan Yudi Latif, bukunya ini ngetop, Negara Paripurna ya. Itu keren banget. Dia menguji Pancasila dengan teori-teori modern. Jadi bukunya sangat kontemporer. Misalnya sila keempat Pancasila, soal musyawarah mufakat. Itu diuji dengan teori terkenal dari demokrasi deliberatifnya Habermas. Bahwa kita berdemokrasi tidak hanya sekedar setuju, sekedar atau menolak. Tapi kita berdialog secara rasional, secara bersama-sama untuk memutuskan mana yang terpenting. Kan itu dahsyat. Sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjelaskan bahwa negara kita itu bukan negara agama, tapi juga sekaligus bukan negara anti agama. Negara yang betul-betul beriringan, di mana agama tidak usah dipisahkan dengan negara, tapi cukup dibedakan. Karena agama menjadi prinsip moral, menjadi nilai-nilai dalam bernegara. Itu sudah berkembang di berbagai negara mengenai yang disebut public religion. Jadi dahsyat banget pemikiran Yudi Latif, diuji semua teori. Jadi kita bicara Pancasila bisa dengan menjelaskan dengan ilmiah, dengan meyakinkan, dengan memang betul-betul mendalami. Ini yang menarik. Kemudian di dalam bahasannya Yudi Latif, ini karena waktu durasi singkat ya, saya hanya cerita poin-poinnya saja. Tentu orang menanyakan, setelah kita paham Pancasila, setelah kita teorinya kita uji, lalu mau ngapain dengan Pancasila? Nah di sini Yudi Latif mengutip pendapatnya Kunto Wijoyo. Kita harus melakukan radikalisasi Pancasila. Apa itu radikalisasi Pancasila? Pancasila itu harus hidup dalam detak jantung bangsa. Hidup menguji undang-undang misalnya melalui pendekatan Pancasila. Hidup menguji kebijakan negara apakah selaras atau tidak dengan Pancasila. Jadi Pancasila menjadi kehidupan sehari-hari. Pancasila betul-betul diwujudkan. Itu yang kemudian mungkin hari ini mengalami erosi. Hari ini kita mengalami kelongsoran dan sebagainya. Jadi bagi saya membaca Yudi Latif, buku Negara Paripurna, itu mencerahkan. Walaupun perlu energi besar ya, tidak mungkin sekali beres karena cukup tebal ya, dan menjejak kemana saja, menelaah kemana saja. Dan kita bisa melihat keindahan bagaimana Soekarno misalnya menggali Pancasila 1 Juni itu tidak dengan sederhana. Ada tahajud di situ, ada doa di situ, ada refleksi dalam soal bagaimana penderitaan bangsa di masa lalu mau dikembangkan ke depan. Dan itu juga kisah panjang dari mulai Perhimpunan Indonesia 1924 sudah menggagas tentang prinsip-prinsip ke depan berbangsa itu seperti apa. Non kooperatif misalnya, solidaritas, membangun kesadaran sebagai bangsa, dilanjutkan Sumpah Pemuda dan seterusnya. Maka bagi saya untuk cerdas, untuk tercerahkan, kita harus baca buku Yudi Latif Negara Paripurna. Selamat membaca, selamat menelaah, dan salam literasi yang asik.